Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang misteri Malin Kundang terungkap. Penemuan baru ini membuktikan kisahnya nyata. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu. Di sebuah desa yang terletak di pesisir Sumatera Barat, angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang khas. Desa itu dikenal dengan nama Padang, sebuah tempat yang selalu dipenuhi cerita-cerita rakyat yang turun-temurun diceritakan. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah tentang Malin Kundang, seorang pemuda yang mengingkari ibunya, yang kemudian dikutuk menjadi batu. Namun, tahukah kamu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar legenda? Sesuatu yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih nyata dari yang pernah dibayangkan? Semua berawal pada suatu pagi yang cerah. Seorang peneliti sejarah, Dr. Fadli, datang ke Padang dengan tujuan yang sederhana. Ia ingin mengungkapkan kebenaran di balik cerita Malin Kundang yang selama ini dianggap hanya sebuah mitos. Selama bertahun-tahun, cerita ini dianggap tak lebih dari sekadar dongeng. Namun Dr. Fadli percaya bahwa ada sesuatu yang hilang dalam kisah tersebut, sebuah jejak sejarah yang terlupakan. Dalam perjalanan menuju tempat yang dikenal dengan Batu Malin Kundang, Dr. Fadli dan timnya menemukan sesuatu yang tak terduga. Di sepanjang pantai, di bawah batu besar yang selama ini dianggap sebagai batu tempat Malin Kundang dikutuk, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah ukiran yang sangat samar, namun jelas terlihat seperti sebuah tulisan kuno. Hati Dr. Fadli berdegup kencang. Ukiran itu seolah menyimpan pesan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Apakah ini mungkin sebuah petunjuk yang mengarah pada kebenaran kisah Malin Kundang? Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin banyak teka-teki yang muncul. Batu itu tampaknya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang diperkirakan. Di bawah lapisan tanah yang menutupi batu itu, tim peneliti menemukan sebuah kotak kecil yang terkubur rapi, seolah disembunyikan untuk waktu yang lama. Kotak itu, yang terbuat dari bahan yang sangat kuat dan tahan lama, terlihat tidak terpengaruh oleh waktu. Dr. Fadli membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan selembar kertas yang tampaknya sudah sangat tua. Ketika ia membuka kertas itu, isinya membuatnya terkejut. Kertas yang ditemukan Dr. Fadli itu tampak rapuh dan hampir hancur oleh waktu. Namun, setelah ia membuka perlahan dan memeriksa isinya dengan seksama, ia tertegun. Tulisan itu tampaknya menggunakan aksara kuno yang sangat mirip dengan tulisan yang digunakan di kerajaan-kerajaan Indonesia zaman dahulu. Ini bukan sembarang tulisan, gumamnya. Ini bisa jadi petunjuk yang sangat penting. Tim peneliti lainnya berdiri di sekitar Dr. Fadli, menyaksikan dengan cemas. Mereka tahu bahwa apa yang mereka temukan ini bisa mengubah pandangan mereka terhadap seluruh sejarah Indonesia. Di atas kertas itu, tertulis sebuah pesan singkat namun penuh makna. Malin Kundang bukanlah nama yang sebenarnya. Hati yang keras membawa petaka. Jauh dari yang dikenal, kisah ini lebih dari sekadar kutukan. Lihat ke bawah, ke tempat yang terlupakan. Dr. Fadli merasakan kejanggalan yang luar biasa. Bukan nama yang sebenarnya, ujarnya dengan suara bergetar. Apa maksudnya? Pesan tersebut jelas bukan sesuatu yang bisa mereka abaikan begitu saja. Lihat ke bawah. Itu adalah kalimat yang terus terngiang di kepala Dr. Fadli. Sepertinya ada sesuatu yang harus mereka temukan di tempat lain, jauh dari tempat yang selama ini dikenal sebagai lokasi Batu Malin Kundang. Namun, ada yang lebih misterius lagi. Di bagian bawah kertas itu, ada gambar samar yang tergambar dengan tinta. Sebuah peta, yang meskipun sudah mulai memudar, menunjukkan jalur yang mengarah jauh ke dalam hutan lebat di sekitar desa. Ini adalah peta, tetapi peta menuju mana? Tanya salah satu anggota tim. Ini adalah peta menuju sebuah tempat yang terlupakan, jawab Dr. Fadli dengan suara penuh teka-teki. Tempat yang mungkin berhubungan langsung dengan kisah Malin Kundang. Namun, semakin mereka mencoba untuk memeriksa lebih lanjut, semakin mereka merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Angin laut yang semula tenang mulai berhembus kencang, membawa suara-suara aneh yang seolah berbisik di telinga mereka.
Suara itu seperti suara seorang ibu, suara yang penuh kasih dan kesedihan, namun juga penuh amarah. Apakah ini tanda kutukan yang sebenarnya? Dengan rasa takut dan penasaran yang mendalam, Dr. Fadli memutuskan untuk mengikuti peta tersebut, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini bisa membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar. Ada yang aneh dengan pesan yang tersembunyi ini, dan mereka harus mengetahui kebenarannya. Dengan peta di tangan, Dr. Fadli dan tim peneliti memulai perjalanan mereka yang penuh misteri. Hutan yang mereka masuki terasa berbeda dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Pepohonan tinggi menjulang, dan udara lembab yang menggigit kulit membuat mereka merasa seolah-olah mereka sedang melangkah ke dalam dimensi waktu yang lain. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin jauh mereka meninggalkan jejak dunia modern. Arah peta yang menunjukkan sebuah lokasi tersembunyi membawa mereka ke tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Hanya suara alam yang menemani langkah kaki mereka. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, selain suara burung dan gemerisik daun yang tertiup angin. Tiba-tiba, mereka sampai di sebuah bukit kecil yang terletak di tengah hutan. Bukit itu tampak biasa saja dari luar, namun sesuatu yang aneh mulai terasa begitu mereka menginjakan kaki di sana. Dr. Fadli merasa ada sesuatu yang menarik di dasar bukit itu. Sebuah kekuatan tak terlihat yang seakan menariknya lebih dalam. "Ini dia," ujar Dr. Fadli, sambil menunjuk ke arah sebuah gua yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Gua itu sangat tersembunyi, seolah-olah alam berusaha menutupinya dari pandangan dunia luar. Mereka memasuki gua itu dengan hati-hati. Di dalamnya, udara terasa lebih dingin dan lembab, serta bau tanah basah yang khas. Lampu-lampu senter mereka menyinari dinding gua yang licin, dan perlahan mereka melihat bahwa gua ini bukan hanya sekadar formasi alami. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Di dinding gua, terdapat lebih banyak ukiran. Bukan hanya tulisan, tetapi gambar yang sangat jelas, menggambarkan seseorang yang mirip dengan Malin Kundang, namun dengan ekspresi wajah yang jauh lebih berbeda dari yang diceritakan dalam legenda. Gambar itu menggambarkan seorang pemuda yang tampaknya sedang melarikan diri dari sesuatu, dengan tangan yang terulur, seperti meminta bantuan. Ini sangat berbeda dari cerita yang kita ketahui, kata salah satu peneliti, terkejut melihat gambar itu. Di tengah gua, terdapat sebuah altar kecil, dikelilingi oleh batu-batu besar. Dan di atas altar itu, sebuah patung batu berdiri tegak. Patung yang mirip dengan sosok pria muda yang sangat mirip dengan gambaran Malin Kundang. Namun, ada yang aneh pada patung itu. Matanya tampak kosong dan seolah mengawasi mereka. Kenapa patung ini terlihat begitu hidup? Dr. Fadli bertanya. Suaranya serak, seperti ada sesuatu yang memancarkan kekuatan dari sini. Tim peneliti semakin merasakan ketegangan yang tak terlukiskan. Patung itu seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Mereka berdiri terdiam, tak berani melangkah lebih dekat. Namun, suara angin kembali terdengar, dan kali ini lebih keras. Seperti ada bisikan yang datang dari dalam gua. Suara yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. "Sudah waktunya," bisik suara itu. Sangat samar, namun cukup keras untuk terdengar oleh semua orang. Tiba-tiba, patung itu bergerak. Matanya yang kosong mulai menyala dengan cahaya merah menyala. Dr. Fadli dan timnya mundur dengan cepat. Namun mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari patung itu. Mereka merasa seolah-olah terperangkap dalam dunia lain, terjebak di antara kenyataan dan legenda yang mengerikan. Sesuatu yang telah lama tertidur kini terbangun. Kutukan yang selama ini dianggap hanya mitos, mungkin nyata. Dengan napas yang terengah-engah, Dr. Fadli dan timnya mundur beberapa langkah dari altar batu itu. Suara bisikan yang semula samar kini semakin keras, memenuhi seluruh ruang gua. Angin yang berputar di dalam gua seakan membawa kekuatan yang tak terduga. Seiring dengan matanya yang menyala merah, patung Malin Kundang itu mulai bergetar, seolah hidup kembali, membangkitkan ketakutan yang mendalam di hati para peneliti. Ini tidak bisa terjadi, kata Dr. Fadli dengan gemetar, berusaha tetap tenang meskipun ia merasa seolah-olah dirinya telah melangkah jauh lebih dalam daripada yang seharusnya. Tiba-tiba, suara bisikan itu menjadi lebih jelas, dan kini terdengar seperti suara seorang ibu yang penuh kesedihan.
Mengapa kau meninggalkanku, Malin? Mengapa kau tidak mendengarkan ibu? Kutukan ini akan mengekangmu, bahkan setelah kematian. Kata-kata itu begitu kuat, sehingga membuat anggota tim peneliti yang lain terdiam dalam ketakutan. Mereka tidak bisa memahami apa yang terjadi, namun perasaan takut yang meliputi mereka sangat nyata. Suasana di dalam gua semakin mencekam, dan Dr. Fadli merasa seolah-olah ia berada di tengah-tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Patung itu bergerak lagi, kali ini dengan lebih jelas. Tangan batu Malin Kundang yang terangkat tiba-tiba berubah posisi, menuding ke arah mereka. Seperti sebuah peringatan, atau bahkan ancaman. Suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih keras dan penuh amarah. Kutukan ini akan tetap ada, hingga kau mengungkapkan kebenarannya. Kekuatan yang terbangun dari dalam gua itu semakin nyata. Dr. Fadli merasa tubuhnya diliputi oleh rasa berat, seolah ada sesuatu yang berusaha mengikatnya. Namun, ia tidak bisa mundur. Pikirannya terus berputar, mencoba untuk mencari jawaban dari apa yang sedang terjadi. Apa maksudnya? Tanya salah satu anggota tim, suaranya terputus-putus. Kita harus pergi dari sini. Ini berbahaya. Namun, Dr. Fadli tidak bisa bergerak. Ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Malin Kundang, atau yang selama ini dikenal dengan nama itu, bukanlah sekadar pemuda yang mengingkari ibunya. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, dan lebih berbahaya yang tersembunyi di balik legenda itu. Ini bukan sekadar kutukan biasa, kata Dr. Fadli. Suaranya penuh dengan ketegangan. Ada kekuatan kuno yang telah terbangun. Dan kita mungkin menjadi bagian dari cerita ini yang lebih besar. Anggota tim lainnya mulai merasakan perasaan yang sama, dan dalam sekejap, mereka semua menyadari bahwa mereka tidak hanya sedang menggali sejarah, tetapi juga berhadapan langsung dengan sesuatu yang tak terbayangkan. Patung itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang lebih keras, seolah-olah ia sedang berbicara langsung kepada mereka. Kalian telah mengganggu kedamaian kami. Kalian tidak bisa pergi begitu saja. Seketika, seluruh gua berguncang hebat, membuat tanah di bawah kaki mereka mulai retak. Gemuruh itu semakin keras, seakan alam itu sendiri marah dengan kedatangan mereka. Dengan perasaan yang cemas dan terjebak, Dr. Fadli tahu bahwa ini baru permulaan. Sebuah kekuatan kuno telah terbangun, dan kisah Malin Kundang mungkin tidak hanya menjadi legenda, melainkan kebenaran yang lebih menakutkan. Gemuruh yang mengguncang gua semakin kuat, menggoyangkan batu-batu besar yang ada di sekitar mereka. Tanah di bawah kaki mereka terus bergerak, seolah gua itu ingin menelan mereka. Dr. Fadli berusaha tetap berdiri, meskipun tubuhnya terasa sangat berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengikatnya. Kemana kita harus pergi? Teriak salah satu anggota tim yang tampak panik. Suasana semakin kacau, dan seluruh gua dipenuhi oleh suara-suara aneh yang sulit dijelaskan. Ada desiran angin yang datang dari segala arah, seakan alam itu sendiri berusaha untuk menahan mereka di tempat itu. Jangan berlari, teriak Dr. Fadli dengan suara tegas, meskipun dirinya sendiri hampir kehilangan kendali. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan kekuatan ini. Sementara itu, suara yang terdengar seperti bisikan Ibu Malin Kundang semakin keras. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Kalian telah melangkah terlalu jauh. Di dalam kegelapan, cahaya senter yang mereka bawa semakin memudar. Hanya sinar redup yang memancar dari lampu-lampu mereka yang masih tampak, namun semakin lemah seiring dengan terjadinya gemuruh yang lebih hebat. Dr. Fadli menoleh ke arah patung yang semakin menyala itu. Matanya yang merah kini semakin terang, hampir seolah hidup, dan wajah patung itu seakan menyeringai. Di sekitar altar, ukiran-ukiran di dinding gua mulai berkilauan, seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri. Bentuk-bentuk itu bergerak, berputar, dan menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan. Ada sesuatu yang salah, kata Dr. Fadli. Suaranya penuh kekhawatiran. Ini lebih dari sekadar kutukan. Ada sesuatu yang lebih besar yang terhubung dengan legenda Malin Kundang. Sesuatu yang telah menunggu kita selama ini. Tiba-tiba,
Tanah di sekitar mereka bergetar lebih keras lagi, dan dari dalam gua muncul suara yang sangat dalam dan menggelegar. Kalian tidak akan pergi. Tidak sebelum kebenaran terungkap. Semua anggota tim peneliti merasa tubuh mereka tertarik ke arah altar batu. Mereka berusaha untuk melawan, namun semakin lama, kekuatan itu semakin kuat. Rasanya seolah dunia itu sendiri berusaha menarik mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dr. Fadli merasakan sesuatu yang sangat kuat, lebih kuat dari apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Kita harus menemukan jawaban dari semua ini, teriaknya. Ini bukan hanya soal Malin Kundang. Ini adalah tentang kekuatan kuno yang tidak pernah hilang. Namun, saat ia berkata demikian, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, gua itu dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang, hampir membutakan mata mereka. Dalam sekejap, semua yang ada di gua itu terdiam. Suara gemuruh yang sebelumnya mengguncang gua kini berhenti, dan hanya ada keheningan yang mencekam. Dan dalam keheningan itu, mereka bisa merasakan sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi mereka. Sebuah kekuatan yang tidak bisa mereka lihat, tetapi bisa mereka rasakan dengan sangat jelas. Apakah mereka akan bisa keluar hidup-hidup dari gua ini? Atau apakah mereka akan menjadi bagian dari kutukan yang selama ini disembunyikan? Kebenaran yang selama ini terkubur dalam sejarah Malin Kundang perlahan mulai terungkap, namun dengan konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Keheningan dalam gua itu terasa sangat mencekam, seolah waktu berhenti sejenak. Namun, di balik keheningan yang menyelimuti, Dr. Fadli bisa merasakan aliran energi yang mengelilingi mereka, seperti gelombang listrik yang mengalir tanpa henti. Anggota timnya hanya bisa saling berpandangan, tak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar lagi, lebih rendah namun lebih dalam. Cahaya yang sebelumnya menyilaukan perlahan memudar, meninggalkan bayang-bayang yang tampak semakin menakutkan. Di depan mereka, patung Malin Kundang yang besar itu tiba-tiba berubah. Matanya yang sebelumnya merah kini tampak lebih hidup, seperti ada jiwa yang bersemayam di dalamnya. Ini bukan hanya legenda, kata Dr. Fadli, berbicara hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ini nyata. Kita tidak sedang berada di sini hanya untuk meneliti sejarah, tetapi kita terperangkap dalam cerita yang lebih gelap. Malin Kundang bukan hanya kisah tentang seorang anak durhaka, dia adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kutukan yang sudah tertanam dalam tanah ini. Suara itu, yang sebelumnya hanya terdengar samar-samar, kini mulai lebih jelas, dan tampak seperti datang langsung dari dalam batu. Kalian telah mengganggu kedamaian yang sudah lama terpendam, bisik suara itu. Kalian adalah bagian dari takdir yang harus terungkap. Seketika, sebuah ukiran di dinding gua yang sebelumnya tidak terlihat jelas, kini menyala dengan cahaya biru yang aneh. Gambar itu menunjukkan sosok seorang pemuda yang tampak sangat mirip dengan gambaran Malin Kundang, berdiri di depan seorang ibu yang menangis. Namun, di sekeliling mereka ada bayangan-bayangan gelap yang melilit tubuh mereka, seolah menunggu saat yang tepat untuk melahapnya. Ini bukan hanya kutukan ibu yang ditinggalkan, lanjut Dr. Fadli. Matanya penuh rasa takut namun juga penemuan yang menegangkan. Ini adalah kutukan yang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, sebuah perjanjian yang terjalin ribuan tahun lalu. Ketegangan semakin memuncak ketika suara itu terdengar lebih keras. Semua yang kalian cari, semua yang kalian ingin ketahui, telah dikubur dalam sejarah yang terlupakan. Dan kalian tidak akan keluar dari sini tanpa membayar harga yang setimpal. Dalam kebingungannya, Dr. Fadli mencoba mengingat semua informasi yang mereka kumpulkan selama ini. Kembali ia teringat pada tulisan-tulisan kuno yang ia temui di beberapa situs arkeologi yang menyinggung tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit yang lebih tua. Ritual-ritual ini ternyata bukan hanya untuk menjaga keseimbangan dunia, tetapi juga untuk menahan kekuatan-kekuatan gelap yang bisa menguasai manusia. Ini bukan hanya soal Malin Kundang, kata Dr. Fadli dengan suara gemetar. Ini tentang kutukan yang lebih besar, yang melibatkan seluruh kerajaan dan para raja-raja kuno. Pada saat itu, tubuh Malin Kundang yang terpatung itu mulai mengeluarkan cahaya yang lebih terang, seolah-olah ia mulai menyatu dengan energi yang ada di gua tersebut. Seiring dengan itu,
Gemuruh yang keras kembali mengguncang gua, membuat tanah di sekitar mereka mulai retak, menandakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Dr. Fadli merasakan tubuhnya dipenuhi rasa berat, dan seketika ia jatuh ke tanah. Kita harus berhenti, katanya dengan suara lemah. Kita telah membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini dengan lebih banyak amarah. Kalian tidak bisa berhenti. Kalian telah melangkah terlalu jauh. Kebenaran harus terungkap, dan kalian adalah bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Kegelapan yang mengelilingi mereka semakin pekat, dan mereka merasa terjebak. Kini, tidak hanya Malin Kundang yang memburu mereka, tetapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah kekuatan yang terbangun dari zaman kuno, kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bisa bayangkan. Dalam kegelapan yang semakin menebal, Dr. Fadli dan timnya merasa hampir tak berdaya. Tanah di bawah mereka terus bergetar, dan suara gemuruh yang mengguncang gua itu semakin keras. Hampir seperti suara alam yang menuntut mereka untuk menanggung konsekuensinya. Cahaya dari patung Malin Kundang semakin menyala, seakan mengisyaratkan sesuatu yang lebih besar sedang terungkap. Namun, dalam momen yang mencekam ini, Dr. Fadli merasakan sebuah pemahaman baru. Dengan setiap goyangan yang mengguncang tubuhnya, ia menyadari bahwa kisah Malin Kundang bukan hanya tentang penghukuman, tetapi juga tentang pengampunan dan penerimaan. Ini bukan hanya soal kutukan. Ini tentang bagaimana kita sebagai manusia belajar dari kesalahan, menerima akibatnya, dan menemukan jalan untuk menebusnya. Ujar Dr. Fadli pelan, matanya penuh tekad. Malin Kundang adalah simbol dari semua yang kita lakukan dengan kesombongan dan penolakan terhadap orang yang paling kita sayangi. Tapi juga, jika kita mau melihat lebih dalam, ada pelajaran besar dalam cerita ini, tentang kesadaran akan tindakan kita, tentang penerimaan diri dan juga pengampunan. Tim peneliti yang mendengarkan mulai terdiam, dan mereka merasakan sebuah ketenangan yang aneh namun menenangkan mulai merasuk ke dalam diri mereka. Semua kekuatan gelap yang sebelumnya mereka rasakan mulai memudar, dan gua yang semula terasa seperti penjara, kini tampak lebih terang, meskipun masih menyisakan misteri yang mendalam. Dr. Fadli menoleh ke arah patung itu yang sekarang tampak lebih tenang. Seperti ada perubahan dalam energi yang ada di gua itu, energi yang lebih positif, meski tetap menyisakan aura mistis yang tak bisa mereka jelaskan sepenuhnya. Kisah Malin Kundang mengingatkan kita bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, akan memiliki akibat, lanjutnya. Dan meskipun kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita selalu bisa memilih untuk memperbaiki diri di masa depan. Ada kebijaksanaan dalam pengampunan, dan dalam menerima kenyataan, bahwa tidak ada yang sempurna, termasuk kita. Tim mulai merasakan bahwa mereka telah mendapatkan lebih dari sekadar pengetahuan sejarah atau arkeologi. Mereka mendapat pelajaran tentang manusia, tentang bagaimana setiap keputusan yang diambil dalam hidup berpotensi membawa kita ke jalur yang tidak terduga, tetapi dengan kesadaran dan niat baik, kita bisa menemukan jalan keluar, bahkan dari tempat yang paling gelap sekalipun. Seiring dengan berlalunya waktu, gua itu pun kembali tenang. Semua kekuatan yang pernah mengancam mereka mulai menghilang, dan mereka merasa seolah beban berat yang mereka rasakan selama ini menguap begitu saja. Dalam ketenangan itu, mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka belum berakhir, mereka telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan sejarah yang terpendam di balik legenda. Bersama dengan timnya, Dr. Fadli keluar dari gua itu. Namun kali ini dengan hati yang lebih lapang dan penuh rasa syukur. Mereka telah mengungkapkan sebuah kebenaran yang tak hanya menyentuh sisi ilmiah, tetapi juga sisi manusiawi yang seringkali kita lupakan. Pesan yang mereka bawa pulang bukan hanya tentang sejarah yang terkubur, tetapi juga tentang pentingnya untuk tidak melupakan nilai-nilai pengampunan, penerimaan, dan kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan yang kita ambil dalam hidup ini.